ada yang ikut-ikutan gini, ngapain nanti lu ketangkap gimana? Dan apa sih konteks-konteks narasi yang mereka sampaikan itu, ya gue bilang beda gitu. Kalau dulu orang demo itu mereka pengen di-up di berita bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, setahu gue mahasiswa demo. Sekarang mahasiswa demo itu hanya demi Instastory. Itu yang gue tahu, yang gue lihat itu. Jadi emang sih lu oke lah lu demo, gue tahu lu demo gitu, tapi nggak usah di Instastory bahwa lu meyakinkan gue aktivis. Kan buat ini bang, ayang aku lagi demo gitu. Kayak narasi ya, mohon maaf kayak kemarin kita berbicara narasi minyak goreng sama BBM naik kan. Kita cukup misalnya kita mau bawa poster, ya tulis aja cukup misalnya turunkan harga BBM, minyak jangan naik atau apapun itu. Ini narasinya ya mohon maaf tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Minyak goreng naik, BBM naik, harga lonte naik, tanda tanya. Pertanyaan gua, apa urusannya sama lonte gitu? Sebenarnya gini bang, gua nggak bisa menyalahkan juga gitu ya. Gua tahu. Iya, tapi gini loh bang, sebenarnya gua nggak bisa menyalahkan. Pertama, kita kan dibebaskan untuk berekspresi ya, mengeluarkan argumentasi segala apapun, pendapat masing-masing. Tapi mungkin bukan disalahkan, tapi tolonglah diperbaiki. Konteks ya yang gue pertanyakan adalah, lu tuh mahasiswa, lu bisa berpikir konteksnya antara lonte dengan BBM itu apa? Iya. Kan gue juga tahu memang kalau kita berbicara open BO ya kita pasti keluarin uang BBM. Kan gue juga gue pendidiknya keluar kan, jadi kan gue nggak bisa untuk menyalahkan. Nah, memang harus seperti itu. Makanya gue bilang lebih baik dipertimbangkan lagi. Banyak pertimbangan, jangan asal kayak bukan apa ya, kayak orang gue mau ngomong kasar nanti lo ya. Iya, nggak apa-apa, gue mah gitu aja. Nggak apa-apa ngomong kasar aja. Ya nanti kayak bukan kayak ngajak mau ini gitu kan, ya, aneh nih gitu kan, langsung gas kan, nggak gitu gitu loh. Oh gitu. Ya kan, ini kan harus dipertimbangkan lagi gitu kan, karena gini, berawal dari mahasiswa kan, gue nggak enaknya di mahasiswa gitu, dicap harus serba bisa. Emang kalau kita keturun masyarakat itu nggak mau tahu. Kayak misalnya nih, lu mahasiswa teknik mesin, lu datang misalnya tiba-tiba diminta orang kelurahan hadir, lu disuruh bikin surat menyurat. Memang kita diajarkan surat menyurat, tapi kan kita nggak tahu konteks surat menyurat antar negara atau antar apa sih namanya lembaga-lembaga itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Jawaban mereka cuma simpel, lu kuliah buat apa? Nah itu mereka nggak mau tahu lu jurusan mesin. Kan kan teknik mesin bukan itu. Namanya orang kuliah mah harus serba bisa. Makanya kan harus banyak pertimbangkan, ya kan. Memang gua di kuliah juga kan saat lagi jadi mahasiswa memikirkan bukan memikirkan orang lain, tapi memposisikan di orang lain. Memposisikan di orang lain agar kita tahu rasanya di posisi orang lain seperti apa, agar nih supaya kita tahu solusinya seperti apa. Dan kalau misalkan lebih pengen jelasnya, ada audiensi. Jadi bukan hanya rumor-rumor, tapi ada audiensinya. Mungkin teman-teman udah ngejalanin. Dan mungkin kalau untuk konteks tadi untuk redaksi yang demo, tolonglah diperbaikin untuk bisa dipertanggungjawabkan, bisa masuk ke halayak umum. Kan kalau gue berbicara itu kan sekarang gue menjadi seorang masyarakat di umum, bukan mahasiswa. Jadi apa yang gue lihat itu, kok zaman gue dulu nggak begini, kok zaman gue sekarang begini, apa yang salah? Lu di era digital kok makin mundur pola pikirnya, bukannya makin maju. Yang gua pertanyakan tuh, jujur ya, gue sampai pengen audiensi sama mahasiswa, adik-adik junior gue sampai pengen jadi fasilitator ataupun gue jadi peserta seminarnya. Kenapa harus bawa siswa?
Pertanyaan itu juga sederhana, kenapa harus bawa siswa? Gue selalu punya pertanyaan itu, gue belum punya jawaban itu. Apakah yang sudah kelihatan negatif thinking ya? Tahu lah anak STM gimana, anak sekolah Ya, gimana. nggak tahu. Tapi gue pengen nih nilai plus positifnya apa gitu. Gue karena gue nggak mau ngelihat kejelekannya doang. Gitu. Jadi mungkin ya yang gue tangkap itu, kalau nggak salah dulu kan ada demo di tahun berapa gitu, zaman dulu itu memang mahasiswa, buruh, tani, dan pelajar itu bersatu. Mungkin konteksnya untuk di flashback bahwa persatuan ini Indonesia tidak baik-baik aja kan, konteksnya gitu. Cuma yang jadi permasalahannya, remaja masa kini pemikirannya dengan remaja di era masa lalu itu berbeda. Jadi Iya. perbedaannya gitu. Jadi apa sih yang bisa lu bawa bahwa ini siswa gua ajak demo, apa ya? Bukan mereka dapat, bukan mereka yang gue dapat, tapi yang gue pertanyaan, jangankan siswa nih, teman-teman mahasiswa juga paham kan nih apa aksi mereka. Pertanyaan, udah dibekelin belum siswanya? Gitu. Sedangkan organisasi di sekolah ekstrakurikuler dan OSIS paling intra juga. OSIS juga hanya cenderung ke program kerja, program acara. Ya kan? Itu makanya Makanya gue bilang, apa sih yang tujuan ini dasar hal positifnya apa gitu. Yang gua pengen pertanyaan buat teman-teman nih semuanya nih yang lagi mahasiswa, gua kan sebagai guru nih, jujur gua keberatan karena tanggung jawab gua terhadap orang tuanya itu, gua capek-capek pulang malam. Kan ada duduk di daerah gua ada namanya Satgas ya, Satgas SMK gitu. Itu siang malam bang. Satgas itu. Satgas pelajar. Oh, ada di itu. Pembinanya langsung di Polres. Oh. Fungsinya untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan Kenakalan di sekolah. remaja. Betul. Ada yang bolos, ada yang Tawuran, tawuran dan pasti. sebagainya. Yang lagi ramai ini. Demo ini. Ya, Kita kemarin kan jadi kekhawatiran. Kita kan sebagai iya, betul. pertanyaan gua kan, gua tanggung jawab ke orang tuanya gimana? Mereka ikut nih, keselamatannya gimana? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Betul. Ya kan? Terusnya kalau misalkan gua kritis juga, dia paham gak nih mereka yang pada cabut nih? Apa yang didemoin? Kalau dulu demo ingin di-up di berita, sekarang kan cuma pengen di-up di Instastory. Iya. Biar kelihatan keren aja gitu. Gue sih ngomong kayak gini biar apa? Ketika anak peserta didik gue, misalkan ada yang berangkat, gue bisa menjawab pertanyaan dari orang tua, betul. Ya. Sebenarnya sih gini ya, memang kalau misalnya permasalahan demo itu kan memang banyak pro kontranya. Mungkin Tidak dilarang. Tidak dilarang. Gue sih Gua nggak sih sama. silakan aja. Setiap orang punya cara dia masing-masing, punya passion dia masing-masing. Gue sih lebih menghargai itu. Kalau misalnya dia dengan cara demo itu jalan yang terbaik versi dia, ya silahkan. Tapi dengan satu syarat, hargai juga pendapat orang lain. Iya. Yang jujur kayak misalnya lu demo nutup jalan. Memang nanti kalau misalnya itu demo berhasil, gue juga ngerasa. Cuma kalau misalnya lu nutup jalan, itu kita yang lagi aktivitas ya jujur kesusahan. Iya, memang Kesusahan, banyak gitu. yang Dan banyak mahasiswa baru ini yang cuma ngerti. Ini kemarin gue pembahasan juga di podcast sebelumnya, bahwa dia tuh nggak ngerti apa sih yang di demo ini tuh, dia nggak ngerti. Dia cuma datang pakai alma mater, oh gue mahasiswa. Dulu gue juga begitu. gue juga alumni, gue bisa aja gue kayak gitu. Doktrinasinya itu kalau nggak salah tuh juga dulu cuma 4. Pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini gue dulu pernah didoktrinasi dengan 4 narasi ini di dalam otak gue. Lu mahasiswa, dalam NKRI ini kita harus bersatu. Keberagaman kita ada di Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang gue ingat tuh. Nah, saat nanti kita tidak mendapatkan sesuatu hal dari Pancasila, ideologi kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu, lu sebagai mahasiswa itu bisa apa?
Bayang dong, baru masuk pakai alma mater dokterin gitu. Bener juga ya. Doktrinasi seperti inilah yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks demo. Saat kita tanya, lu ngapain demo? Saya diajak senior. Mungkin ada yang bisa menjawab, iya ini harga BBM ini naik, nanti menyusahkan masyarakat. Memang konteksnya seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ada, silahkan. Tapi ada juga banyak yang cuma ikut-ikut. Karena apa? Dia merasakan sebagai mahasiswa. Jadi buat teman-teman kembali lagi, kalau misalnya mau kontrak dengan pendapat gua sama Teguh ini sebagai seorang pendidik dan gua sebagai masyarakat umum, ya silahkan gitu. Kritik dan saran di kolom komentar silahkan gitu. Karena kita juga punya hak berbicara, kalian pun juga punya hak juga untuk menyampaikan suara kalian. Apa yang lu bicarakan itu salah bang, oh ya sudah gitu. Kita sih nggak untuk ingin dianggap benar. Kita cuma banyak pertanyaan aja. Iya. Kayak pertanyaan bahwasannya kalau pertanyaan intinya banyak pertanyaan, ada pertanyaan, dan selebihnya kembali lagi ke kalian. Terserah itu mau demo ya silakan. Baiknya seperti apa? Karena yang pelakunya untuk saat ini ya kalian, karena kita udah kembali lagi ke masyarakat. Betul. Seperti itu, dan mungkin lebih baik selagi cobalah untuk di aplikasi ilmu apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian punya diterapkan ke masyarakat. Karena saya yang ingat sebagai mahasiswa adalah pengabdian terhadap masyarakat. Tridharma perguruan tinggi. Coba aplikasikan hal terkecil aja dulu. Seperti itu. Jangan hanya menunggu momen ada masalah besar baru rame. Gua mahasiswa, gua ini gitu kan. Coba deh, saya juga sebagai masyarakat, sebagai pendidik saya butuh. Dan kemarin saya butuh nih, saya bekerja sama dengan mahasiswa. Jujur, positif. Tadi gua pertanyaan mahasiswa ya, hal bisa dikatakan negatif mahasiswa. Ini hal positif. Gua butuh figur kayak kemarin gua bekerja sama dengan mahasiswa anak psikolog. Karena saya bilang dia memang kerja praktek ya, kerja praktek. Gue nggak penting, gue bilang, gue nggak penting lu nggak apa kayak gini, ngerasa ini gue juga bisa. Karena pada dasarnya bukan untuk menyombongkan diri gue, karena teman-teman gue juga mungkin pekerja udah tahu ilmunya di sini. Yang gue pentingkan adalah apa yang mereka butuhkan. Dan gue di saat itu minta, ini ada beberapa golongan siswa nih. Ada yang mau akademik, melanjutkan akademiknya, ada yang mau langsung bekerja, dan ada yang mau jadi pelaku usaha. Saya bilang, coba tolong isi materi dari 3 golongan ini yang mereka dirasa dibutuhkan. Nggak perlu harus semua, tapi satu aja saya bilang. Terus sadar nggak lu? Sampai saya bilang, sadar nggak? Iya Pak ya. Dan jangan jauh-jauh deh buat mereka deh, buat diri kalian juga dulu deh. Ketika kalian setelah di sini kalian bekerja apa gimana? Apa aja yang kalian udah siapkan? Ya kan gitu. Pasti bermanfaat kan ilmunya gue. Iya benar. Nah, tolong manfaatkan ilmu. Dan di situ gue bekerja sama mahasiswa di Karawang untuk ngebahas. Di situ saya pelatihan cara pembuatan CV dan cara interview. Jadi saya ngambilnya di pekerja. Itu kan hal baik dari mahasiswa, hal sepele sebenarnya, tapi bisa bermanfaat banget. Jujur bermanfaat banget. Karena apa? Mungkin anda ini di bidangnya gitu. Memang seharusnya Anda seperti ini. Harusnya seperti itu. Ya kan? Berbagi ke masyarakat. Biar apa? Biar seperti ini. Di dunia pekerjaan itu seperti ini. Cara masuknya seperti ini dan sebagainya. Jadi saya bangga banget, puas banget dengar ini. Sampai bahkan saya bilang, kalau misalkan ada poin lebih dari 100, saya lebihin dah. Karena apa? Saya tingkat kepuasan luar biasa kepada mereka.
Dan tos-tosannya, endingnya sampai saya bikin challenge, bisa nggak nih angkatan ini, saya bilang, berapa persen nih bisa terima di perusahaan. Dan saya cukup kaget juga 70% yang mengambil mengutarakan untuk bekerja, langsung bekerja itu 70% yang terima di suatu perusahaan. Saya sangat bangga sama mahasiswa itu. Ilmunya bermanfaat buat masyarakat. Pasti. Nah itu yang saya perlukan. Hal-hal terkecil. Kan masalah hal besar kan berawal dari hal kecil. Benar. Mungkin sih sebenarnya seperti itu banyak. Mungkin nggak kesorot aja. Iya. Cuma yang jadi permasalahan ini bukannya banyaknya seperti apa di luar, kita juga nggak tahu. Cuma yang kelihatan aja dulu depan mata. Walaupun itu nggak kesorot, ya udah. Itu yang nggak kesorot silahkan gitu. Kita juga akan menghargai itu. Cuma aplikasinya itu di depan mata kita nih yang nggak kelihatan. Kan hanya sebeberapa. Mayoritas kan banyak negatifnya yang terjadi. Yang positifnya memang lu nggak lihat bang, lu nggak ini. Iya. Iya, dia kan nggak lihat Ya, ya, memang di nggak depan lihat. mata kita nggak ada, ya mau gimana gitu. Ini kita bukan mengkerdilkan bahwa mahasiswa ini tidak memberikan hal yang positif, tidak. Tapi kita sebagai masyarakat memang Butuh. yang dibutuhkan itu seperti ini. Pengabdian seperti inilah yang dibutuhkan. Hal kecil. Sampai dulu saya pernah mau bikin acara jauh dari luar dari acara engine atau acara mesin gitu ya, teknik gitu ya. Jadi programnya memang pengabdian masyarakat. Mungkin ada keterbatasan. Mungkin ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa sesuai dengan linearnya. Saya ambil simpel aja, yuk kita bikin demo dalam konteks apa sih namanya, kayak seperti mengingatkan tata tertib lalu lintas, bikin spanduk mengingatkan. Kan banyak nih di YouTube juga kan, yang acara-acara walaupun yang nyeleneh juga tapi kan manfaatnya kan ada. Itu kan penting, walaupun sepele itu penting mengingatkan buat tertib lalu lintas dan sebagainya dan lain-lain, banyak gitu. Seperti itu, gua harus bisa, karena yang nggak diterima, nggak dilihat sama orang tapi dilihat oleh Tuhan gitu. Nggak bermanfaat buat kalian tapi bermanfaat buat orang lain. Iya sih, betul. Nah, kalau dalam lu sebagai tenaga pengajar nih, kendala apa sih yang lu ingin sampaikan bahwa atau enggak lu yang rasakan selama lu menjadi tenaga pengajar menghadapi para ya siswa-siswi ini yang tingkat kenakalannya yang terlihat dari segi psikologi mereka aja deh. Kalau gue sih bukan tingkat kesulitannya, tapi kebanyakannya gue memegang problem itu berawal dari rumah. Oh, dari rumah. Itu gue kadang itu buat kebetulan gue belum berumah tangga juga ya sebenarnya. Buat berumah tangga juga jadi suatu ilmu lebih buat diri gue, buat bahwasannya cara mendidik anak tuh seperti ini, cara mendidik anak seperti ini gitu. Ketika gue salah mendidik anak, endingnya seperti ini. Iya. Tapi tergantung kembali lagi ke anaknya, bisa menerima apa enggak gitu kan. Nah di situ gue yang banyak menemukan tuh berawal dari rumah. Oh, dari rumah. Berawal dari rumah, dan gue sampai bahkan pernah menjembatani antara, yaitu figur seorang guru. Gue menjembatani antara orang tua dan anak. Yang tadinya gue yang bikin kasus anaknya, gue mau banyak orang nyerang dia, menyalahkan dia, tapi nggak tahu feeling gue beda nih, gue bilang kayak ada yang gitu lah, gue bilang nggak bisa diungkapkan tapi ada yang ngeganjel di hati gue. Sampai saya tahan semuanya diam biar gue yang handle. Kebetulan partner kerja saya lumayan enak juga gitu kan semuanya. Udah pak, yaudah silakan bertanya. Mohon maaf, namanya kebetulan dia seorang laki-laki ya, laki-laki. Ya hal terburuk
cara yang paling salah sih sebenarnya gitu ya. Tapi kan tujuannya gue pengen dia terbuka sebuka-buka gitu. Iya benar. Udah, gue beliin, des, yuk minum bareng. Tapi lu cerita sama gue, apa yang lu unek-unek keluarin semuanya. Gue pengen tahu, gue ada ngerasa lu ada sesuatu yang lu sembunyiin. Ceritalah dia. Dan di situ saya tahu, oh dia karakternya. Dan gue nggak tahu sebenarnya, oh ternyata dia salah satu anak yang berpengaruh di sekolah gue. Bisa dikatakan jago lah gitu ya. Oh, jagoan ya. Iya, gue nggak tahu. Gue jembatannya aja. Ketika gue udah tahu permasalahan anak ini, gue jembatan ke orang tuanya. Sampai jadi gue lebih sekarang saat itu gue nyerang ke orang tuanya. Edukasinya ke orang tua, bukan ke anaknya. Iya, saat itu masalah Proses, Bang. proses. Tapi di situ ada titik temu. Yang tadinya memang seharusnya yang bermasalah yang dibina. Di saat itu gue malah ngebina orang tuanya. Ya berarti kalau misalnya yang dibina itu salah, kita coba cari tahu cara si pembinanya ini seperti apa ngebinanya. Ya, Gitu. kasarnya gue ngebina bahasanya, Hmm. tapi sebenarnya lebih cenderung ke sharing sih, diskusi. Sharing, bu anak ini seperti ini. Dia sampai gue cerita juga, dia cerita gitu. Dan pada akhirnya menemukan ketika saya cuma kasih saran cuma satu, bu kalau misalkan saya boleh mau ngasih saran ke ibu cuma satu, ibu ngobrol deh berdua sama anak, mulai bangun komunikasi yang baik. Selepas dia seperti apa dan selepas ibu seperti apa, tolong ngobrol deh, dia bilang. Ngobrol, gue suruh ngobrol doang. Dan pada akhirnya alhamdulillah bukan karena gua, tapi karena mereka sendiri. Gua mah cuma jembatan doang ya. Iya, jembatan doang. Tapi yang berprosesnya itu mereka. Dan itu pun ya gua nemu lagi yang berawal dari masalah ini. Banyak Masalah. Tapi kan tingkatnya nggak sangat ekstrim kan, masih dalam batas wajar kan. Ekstrim, Bang. Ada juga. Ekstrim. Oh. Itu ekstrim. Wow. Berarti memang faktor rumah, lingkungan, sekolah itu berpengaruh tuh. Gue untuk bahas tentang lingkungan, gue nggak melarang lu bergaul dengan siapa. Betul. Gue permasalahannya lu ya. Karena gue bilang ke anak-anak, gue berawal dari anak yang nggak benar juga, tapi gue bisa selamat. Karena apa? Oh dia seperti ini, oh gue jangan sampai. Ini sebenarnya benar seperti itu. Lu boleh berteman dengan anak yang suka bolos, boleh berteman. Karena apa? Lu jangan membatasi berteman lu. Betul. Jadi suatu hari nanti lu butuh dia. pasti itu. Jadi sebenarnya lu mau main nama siapa aja silahkan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Harus selektif aja. Jadi walaupun anak itu bergajulan, suka ini suka itu, ya udah kehidupannya dia. Bukan nggak harus kita jauhi. Malah kita yang harus kita deketin, yuk jangan kayak gini, nggak benar. Kan fungsi temennya gitu, bilang salah ke temennya. Kebanyakan cara berteman sekarang, sabarmu. Ataupun, wah iya emang dia misalkan lu punya masalah nih ya, misalkan lu punya masalah sama temen lu nih kan, padahal lu yang salah. Kalau kebanyakan temen lu, emang anjing tuh orang kan gitu bahasanya. Iya. Tapi kalau misalkan seharusnya sebagai teman yang menurut gue benar, lu yang salah nyet gitu kan. Gitu. Iya benar emang betul.
Kalau lu yang salah, lu salah. Kalau dia yang salah, dia berani ngomong salah ke temen. Terkadang kan gitu. Iya. Malah ngebelain. Iya, Iya, kita salah gitu. Oh bangsat emang tuh orang. Ini kita balas, yaudah ayo jadiin. Nah itu sebenarnya salah. Ya contoh kayak ngepetnya ke tawuran juga. Buat apa lu tawuran anjing, gua bilang ke anak-anak gua. Fungsinya apa, lu mati selesai lu. Fungsinya masuk podcast di tahun berikutnya. Put. Terus jadi seleb. Jadi selebgram. Kan sekarang begitu. 1, 2, 3, woi gue dulu begini, set. Tiba-tiba jadi seleb. Tapi gue ngambil posisi baiknya sih edukasinya sih. Sebenarnya gitu, gue juga ada beberapa memang pertanyaan yang sama kayak lo. Bang, lu kenapa nggak datengin yang dulu mantan pelaku tawuran? Gue bukannya nggak mau datengin, gue mau ngedatengin mereka. Tapi audiens gue pun juga harus menerima bahwa ini tuh nggak patut dicontoh, gitu. Tapi mayoritas kan sekarang kebablasan kan, malah disalahin. Oh lu dia yang bikin podcast, padahal dia nggak salah. Dia sudah mengedukasi bahwa tawuran itu tidak baik. Kesalahannya itu cuma satu. Mereka tidak melihat itu edukasinya, tapi mereka melihat cara si pelaku tawuran itu menjadi seorang gladiator di medan tawuran. Gue tuh dulu tawuran begini, gue bacok gak mumpah. Tapi gini, Itu kalau yang ngebahas dia. tentang pergaulan, tentang tawuran ya, kita ngebahas tentang tawuran. Lu kalau misalnya suka tawuran, kalau bokap gua bilang, gua jadi laki pecundang gitu loh. Ini rame-rame. Nah itu, makanya gua diterapkan ke anak-anak. Lu kalau punya masalah sama siapapun, bilang ke gua. Pernah kejadian bang, pernah kejadian. Pak gua gini. Oke, ayo samperin ke sekolahnya. Gak usah tawuran. Gue nggak datang ke sekolahnya. Pak, anak saya punya masalah ini kayak gini. Saya minta anak itu keluarin, gelut kena anaknya nih. Dengan satu catatan, lu emang ngaku nggak lu bilang kayak gini? Ngaku kan? Yaudah, kesepakatan. Tapi dengan satu catatan, kudu anu pae. Harus ada yang mati, kudu. Terus? Nggak sampai kejadian kan? Itu anak didik gue juga kaget gue ngomong kayak gitu. Akhirnya pada ngedon kan? Ngedon. Ya. Iya, memang seperti itu. Gue sampai gue emosi kan. Lu buat apa sih kayak gini gitu? Buat apa gitu? Sekarang cuma masalah sepele gue bilang. Kan biar ini udah nggak perlu cari musuh mah gampang banget gue bilang. Cari musuh mah gampang. Cari Cari teman itu teman. yang susah. Nih sekarang Tante mau ubah. output lu apa gue bilang? Lu masuk sekolah belajar cari teman, lulus sekolah, lu dibantu teman masuk kerja. Itu yang benar. Udah, orang gitu aja gue bilang. Alurnya seperti itu. Lu pengen punya cerita nih, pengen punya cerita. Nggak harus tawuran, nggak harus bolos gue bilang. Banyak cara lain Memang. yang seru ya. Tapi kan memang sekarang itu yang lagi viral kan memang konteks seperti itu. Ya buat apa juga kalau ngerugiin kita mah. Tangan pada buntung, Itu dia. pada membekas. Sebenarnya kalau misalnya juga pada nanya, lu kan juga dulu pelaku tawuran, Bang. Gua pelaku tawuran. Tawurannya sama siapa? Nih sama kameramen gue sendiri. Itu terjadi di stasiun kereta Tenjo. Sama dia sendiri. Ya sekarang jadi temen gua. Artinya apa? Iya yang dulu ya udah ya sudah. Oke, enggak pembahasan gua dengan Teguh kayaknya emang ya seru banget ya. Silahkan kalian kasih kritik dan sarannya agar tambah kita bisa memberikan wawasan yang lebih luas menjadi sebuah edukasi, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.